Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Senin tanggal 17 Juni 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi dangbe tabuni honokku bohikku maradopon nasida. Iadung huusehon todikku Tupinoparni Israel, Ninna Tuhan Jehovah. Demikian firman Tuhan. Kehadiran Allah memberi kebaikan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Namun bangsa itu tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Bangsa itu hidup penuh dengan dosa, sehingga Allah menyembunyikan wajahnya dari bangsa itu. Wajah Allah tidak lagi tertuju kepada bangsa itu, sehingga bangsa Israel banyak mengalami penderitaan dan di bawah kekuasaan bangsa-bangsa yang lain. Allah telah melihat umat pilihannya hidup dalam penderitaan atas penindasan bangsa lain. Allah berkeinginan untuk memulihkan umatnya kembali. Di dalam pasal 39 ayat 25 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang, aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Artinya Tuhan akan bertindak dan akan mengakhiri hukuman dan penderitaan yang menimpa umatnya. Saudara, jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan Allah menyembunyikan mukanya, menimbulkan penderitaan. Maka di dalam nats ini dinyatakan bahwa Allah tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya. Ini adalah pengakuan rahmat sejati dari Tuhan, di mana umatnya dapat bertemu kembali dengan Tuhan. Bangsa Israel memahami ketika mereka mengalami penderitaan dan dianiaya oleh bangsa lain, ketika Allah memalingkan wajahnya dari mereka. Tetapi bila wajah Allah tertuju kepada bangsa Israel, maka penderitaan dan aniaya akan berakhir. Kemenangan dan kemakmuran akan mereka peroleh. Dosa dan kejahatanlah yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan wajahnya
tetapi kasih karunia-Nya akan menjauhkan kita dari hukuman akibat dosa dan kejahatan. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas kaum Israel, agar umat itu membuka diri kembali kepada Tuhan, dan agar mereka tahu bahwa Tuhanlah yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kembali di tanahnya, dan Tuhan tinggal di sana. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, akibat dosa dan kejahatan kita, sudah sepatutnya Tuhan memalingkan wajah-Nya dari kita dan menerima hukuman. Namun Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia memberi pengampunan dan keselamatan kepada kita di dalam Yesus Juru Selamat kita. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita dan mencurahkan Roh Kudus-Nya di atas kita. Di dalam Kristus kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan hidup kita disertai oleh kuasa-Nya. Roh akan membantu kita dalam segala kelemahan kita. Untuk itu, terimalah Roh Tuhan dalam hidup kita ini untuk menuntun kita agar kita setia kepada-Nya, agar wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita, agar hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Janganlah Engkau berpaling dari kami. Kiranya wajah Tuhan selalu tertuju kepada kami, agar kami terjauh dari segala penindasan dan penderitaan, tetapi kami memperoleh hidup penuh dengan sukacita. Berkatilah kami dan seluruh aktivitas kami satu hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.